Haleluya. Terima kasih. Yuk kita berdoa dulu. Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini ya Tuhan, untuk kasih dan kebaikan-Mu. Kami serahkan hari ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Roh Rabi, anak-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apapun yang anak-Mu sampaikan merupakan isi hati-Mu. Karena Engkau sendiri ya Bapa yang mengetahui apa yang kami alami semuanya. Terima kasih, berikan kami hati seperti tanah yang baik, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Nah, hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Topik kita pada pagi hari ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Ini adalah sebuah hal penting yang harus ada di dalam kekristenan. Mengapa? Karena di dalam perjalanan kehidupan kita tentu tidak lepas dari yang namanya persoalan. Betul ya? Tidak lepas dari yang namanya permasalahan, dan juga tidak lepas dari yang namanya goncangan. Nah, terlebih di saat-saat seperti ini. Nah, beberapa waktu yang lalu, ini pembahasannya masih minyak goreng lagi. Minyak goreng sempat langka, tapi sudah ada lagi meskipun harganya agak mahal. Dan waktu itu memang mama bingung ya, nyari di pasar di mana, semua bingung gitu. Dan kalau berbicara mengenai kekristenan, 3 hal penting ini, iman, pengharapan, dan kasih. Jangan sampai kalau minyak goreng waktu itu langka, terus kita khawatir, kita bingung. Tapi kalau iman, pengharapan, dan kasih, kalau berkurang atau hilang, terus kita tidak bingung. Nah, ini sebuah sign, ini sebuah warning penting yang harus ada dalam diri kita. Gitu. Ini yang membuat kita bisa kuat, bisa bertahan sampai akhir menghadapi berbagai macam persoalan maupun goncangan. Iman, pengharapan, dan kasih. Yuk kita akan buka firman Tuhan hari ini di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Nah, saya buka ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Nah, ini dia. Saya besarkan. Baik, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi Rasul Paulus bilang ada berapa hal? Ada 3 hal. Iman, pengharapan, kasih. Yang menarik adalah yang paling besar diantaranya ialah kasih. Beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah video yang ditujukan oleh istri saya. Kebetulan istri saya dokter, jadi video itu di-share di grup PDGBI, Persatuan Dokter GBI gitu. Nah, video ini berisi mengenai seorang worship leader wanita. Barangkali Anda sudah pernah lihat gitu. Jadi ceritanya begini. Worship leader wanita itu tanggal 11 Maret itu suaminya meninggal karena sempat terkena COVID, lalu kombinasi dengan demam berdarah. Nah, yang menarik adalah tanggal 11 Maret itu suaminya meninggal, minggu depannya dia langsung bertugas untuk menjadi worship leader. Nah, dia langsung bersaksi seperti ini. Ketika suaminya sakit, terkena COVID, itu dia beriman kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan. Lalu beberapa hari kemudian dilihat-lihat, kok kondisinya tidak kunjung membaik ya, kondisinya tidak kunjung semakin ringan, tapi tetap sama kondisinya, stabil, tapi stabilnya dalam kondisi yang kurang baik. Dalam kondisi yang demikian, dia bilang gini, oke, saya beriman, tapi kondisi kok tetap seperti ini. Namun saya masih punya pengharapan. Saya masih tetap mau berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan akan memulihkan. Namun apa yang terjadi? Tanggal 11 Maret, dia dapat informasi bahwa suaminya meninggal. Nah, ini dia.
Secara manusia, kadang-kadang kita punya keinginan, kadang-kadang kita punya iman, kadang-kadang kita punya harapan. Namun seringkali Tuhan juga memiliki rencana sendiri, yang tentu saja rencananya lebih indah bagi kita semuanya. Kadang-kadang itu kita punya pemikiran itu seperti ini, tapi Tuhan punya rencana yang terbaik. Di situ dia bilang gini, sama, ibu ini juga sama, saya punya iman, punya harapan, suami saya pulih, sehat, tetapi Tuhan punya rencana lain. Nah, disinilah iman saya diuji, harapan saya diuji, dan yang terakhir, kasih saya diuji. Bagaimana kasih saya kepada Tuhan? Kasih saya murni atau tidak? Nah, dia bilang gitu. Inilah pengertian saya mengenai iman, pengharapan, dan kasih. Ya, itu yang dia dapat waktu itu, rekan-rekan sekalian. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan ini tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan, dalam tanda kutip. Ya, persoalan datang, kondisi tidak sesuai harapan kadang-kadang. Nah, beberapa orang mulai kecewa. Oleh karena itulah di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 ini Rasul Paulus mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kasih ini bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani adalah agape. Nah, itu kata kerja, artinya kasih tanpa syarat, kasih yang walaupun gitu, baik terhadap manusia maupun terhadap Tuhan. Nah, ini dia, ya, bagaimana kita mengiring Tuhan? Apakah di dalam kita mengiring Tuhan itu kita memiliki kasih yang walaupun gitu? Ya, karena kadang-kadang saya mau tetap mengiring Tuhan dengan setia. Tetapi, nah itu dia, kondisinya harus sesuai dengan yang saya harapkan dong, gitu. Jadi kita punya iman, kita punya pengharapan, tetapi Tuhan juga ingin kita punya kasih. Salah satunya terhadap manusia dan juga kasih terhadap Tuhan. Karena kasih ini yang mendasar. Nah, persoalannya adalah kasih yang dimaksud ini adalah kasih agape, kasih yang walaupun, kasih yang tanpa syarat, ini yang mendasari semua. Secara manusia ini tidak mudah, saudara semuanya. Kita memiliki kasih yang tanpa syarat. Kasih agape ini hanya dapat kita peroleh melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan kasih agape ini hanya dapat kita peroleh kalau kita nempel pada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kasih ini. Secara manusia tidak mungkin, gitu ya. Yuk, nanti kita akan kupas mengapa Rasul Paulus bilang yang paling besar diantaranya adalah kasih. Tetapi kita akan lihat satu persatu, ya. Kita akan lihat mengenai iman itu sendiri. Yuk, kita akan lihat iman itu apa sebenarnya. Ya, kita akan baca sama-sama di dalam Ibrani 11. Nah, kita harus tahu ketiga hal ini supaya nanti di dalam kehidupan kita tidak mudah kecewa kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada kata dasar di sini. Dasar itu sama seperti fondasi. Kalau kita bangun rumah, yang paling penting itu fondasinya. Kalau kita ingin membangun rumah semakin besar atau semakin tinggi, maka fondasinya harus semakin besar, semakin dalam nanamnya, dan semakin kokoh. Dengan kata lain, kalau iman kita itu semakin dalam di dalam Tuhan, maka kita menghadapi goncangan seperti apapun, kita terhadap Tuhan akan tetap. Kita tidak akan tergoncang dan tidak akan mikir untuk saya mundur dari Tuhan gitu. Ya, jadi iman ini sesuatu yang tidak terlihat tapi paling penting. Di rumah kita maupun di gedung manapun, hal yang paling penting itu fondasinya. Sebagus apapun bangunan, kalau fondasinya tidak kuat, maka ketika ada goncangan terjadi, dia akan rubuh.
ya, dia akan mundur dari Tuhan. Oleh karena itu, iman itu sangat penting. Jadi yang pertama, iman adalah apa? Dasar. Jadi kita harus memiliki iman yang kuat. Nanti kita akan lihat, ya. Dasar dari apa? Segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Salah satunya, kita berbicara mengenai harapan atau pengharapan. Buktinya apa? Buktinya adalah iman kita. Jadi iman itu bukan sekedar percaya kalau Tuhan ada. Yuk kita akan lihat dulu nih, lebih jauh lagi, ya. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa ada dua hal. Allah ada. Yang kedua adalah bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, yang pertama, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yang pertama, iman itu dasar. Karena apa? Ini yang membuat kita berkenan kepada Allah. Bukan nantinya yang utama adalah bukan perbuatan baik kita, gitu loh. Tapi lebih ke iman kita. Satu, iman kepada Allah, iman pada penyelamatan atau penebusan Tuhan Yesus, ya. Jadi ya harus percaya bahwa apa? Allah ada. Yang kedua, bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman itu berbicara satu, Allah ada. Yang kedua berbicara mengenai kita percaya bahwa Allah itu akan memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini berbicara mengenai percaya pada karakter Allah, percaya pada perbuatan Allah, bahwa Allah itu dapat dipercaya. Iman adalah percaya selain Allah ada, kita percaya Allah memberi upah. Itu artinya kita percaya bahwa Allah itu sebagai pribadi yang memang Dia selain ada, Dia pribadi yang dapat diandalkan, Dia pribadi yang dapat dipercaya. Oleh karena itulah kita memiliki pengharapan. Oleh karena itulah kita berharap. Saya berikan satu contoh. Misalnya ada orang berhutang kepada kita, berhutang 200.000. Terus dia tidak bayar, ya, selama berbulan-bulan. Terus beberapa bulan berikutnya dia utang lagi sama kita. Karena kita kasihan, kita kasih utang lagi. Terus dia tidak bayar lagi. Selama bertahun-tahun tidak bayar. Lalu berikutnya, pada tahun kesekian dia utang lagi. Karena kita kasihan, kita kasih utangan 100.000 lagi. Nah, saya mau tanya, pada saat itu ketika kita ngasih utangan ke dia yang ketiga, kita masih berharap nggak dia bayar? Nah, saya yakin saudara pasti jawab, sudah berharap, ya udah saya kasih aja. Sudah tidak berharap lagi. Mengapa? Karena sudah tahu, gitu, ya. Lalu berikutnya, misalnya kita ingin menyerahkan sebuah kepercayaan atau pekerjaan pada seseorang. Kalau kita tidak percaya, kita tidak akan menyerahkan pekerjaan itu pada orang itu. Tapi kalau kita percaya, kita akan serahkan. Kenapa? Karena kita sudah mengenal orang itu. Demikian juga dengan pengharapan. Mengapa kita masih punya pengharapan terhadap Allah? Karena kita punya iman. Karena di dalam iman itu ada sebuah keyakinan bahwa Allah itu memang pribadi yang dapat dipercaya. Mengapa? Karena Allah ya seperti ini, gitu. Jadi iman itu dasarnya salah satunya adalah pengenalan akan Allah. Kita mengenal Tuhan. Nah sekarang bagaimana caranya supaya iman itu kuat? Yang pertama, yuk kita akan buka sama-sama dalam Roma 10 ayat 17. Saya akan bagikan. Saya akan buka Roma 10 ayat 17. Nah ini ya, Roma 10 ayat 17. Jadi, nah ini ya, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran di sini bukan sekedar pendengaran telinga, tetapi lebih ke hati. Karena kata firman di sini adalah rema, bahasa Yunaninya. Rema itu artinya adalah firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan, tetapi dihidupkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Itu jadi rema. Contohnya, ketika saudara semuanya sedang dalam persoalan berat misalnya,
tiba-tiba saja muncul di dalam hati kita sebuah kalimat bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, pernah dengar nggak? Seperti tiba-tiba muncul. Atau ada saudara, ada siapa yang sakit, kita lagi goyang, ya imannya hampir aja goyang. Tapi di saat-saat seperti itu tiba-tiba muncul ayat firman bahwa oleh biru-birunya dia sembuh. Atau penyakit itu tidak akan membawa pada kematian. Tiba-tiba muncul loh kalimat atau kata-kata itu. Nah, saudara pernah? Saya yakin pernah. Saat dalam persoalan, ya tiba-tiba seperti itu. Lalu bisa jadi ketika ibu-ibu nih, terutama sedang masak misalnya ya, lagi motong wortel, lagi masak, nyuci sayuran, tiba-tiba muncullah pujian, ya seperti tadi kita nyanyikan, bersenandung bila engkau tak besertaku, tiba-tiba nyanyi aja gitu. Tiba-tiba saya bisa nyanyi lagu itu ya, gitu ya. Kok tiba-tiba ingat lagu itu ya. Nah, itu Roh Kudus yang berbicara biasanya. Karena Roh Kudus berbicara pada kita itu lewat banyak hal, lewat lagu gitu, dan lagu-lagu itu biasanya lagu yang diambil dari firman Tuhan, gitu kan ya. Bila engkau tak besertaku. Nah, itu biasanya Roh Kudus yang mengingatin kita, oh tanpa Tuhan tidak bisa. Ya, sebuah peringatan, sebuah penguatan gitu biasanya. Nah, itu namanya rema. Ya, atau saudara-saudara juga pernah ngalamin membaca Alkitab, ketika kita membaca sebuah perikop atau sebuah ayat, sepertinya itu biasa saja. Tapi suatu kali ketika kita membaca kembali ayat itu, atau ketika kita mendengar kembali ayat itu, kita merasa kok pengertian saya lain ya. Tiba-tiba saja saya dapat pengertian mengenai hal ini ya. Ayat ini saya sering baca loh. Ayat ini saya sering dengar. Selama ini biasa, tapi kali ini kok kayaknya hidup ya. Nah, saat itulah Roh Kudus sedang mengingatkan kita akan firman Tuhan. Itu rema. Jadi rema itu pas Roh Kudus berikan pada kita itu setiap orang berbeda-beda. Ini ya, kita hari ini sama-sama mendengar firman Tuhan, topiknya sama, yang ngomong sama orangnya, tapi nanti nangkepnya bisa beda-beda. Nah, beda-bedanya karena apa? Karena Roh Kudus sesuai dengan takaran kita, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang saudara semuanya alami saat ini. Nanti nangkepnya beda-beda. Roh Kudus yang meremakan. Gitu. Ya, kalau yang menyampaikan firman Tuhan, misalkan saya, Pastor Agung, Pastor Sun, atau hamba Tuhan yang lain, atau siapapun, yaitu dia hanya sarana saja, dia hanya menyampaikan. Tapi nanti yang masuk ke dalam hati kita, yang bawa itu Roh Kudus. Nah, itu namanya rema. Nah, persoalannya adalah, kan tadi iman itu kan dasar. Ini fondasi supaya kehidupan kita tidak goncang meskipun menghadapi berbagai persoalan. Betul ya, justru makin kuat di dalam Tuhan kalau menghadapi persoalan. Nah, lalu persoalannya adalah bagaimana iman atau dasar itu kuat, harus tertanam dalam di dalam Tuhan. Ya, iman itu apa? Timbul dari mana? Pendengaran akan rema. Ya, ini berbicara mengenai apa? Hubungan intim kita dengan Roh Kudus, hubungan pribadi kita dengan Roh Kudus. Sama seperti tadi lagunya, bila engkau tak besertaku, kita akan berjalan. Itu kata-katanya Nabi Musa. Ketika di padang gurun, Tuhan nyuruh jalan. Nah, terus Musa nggak langsung gini, nggak kayak kita rata-rata. Ya main jalan aja, nyelonong gitu kan ya. Jalan aja, nyelonong. Ya enggak apa-apa sih. Tuhan tetap nanti akan nuntun. Ya paling mentok, nabrak gitu kan ya. Tapi Musa ini lain. Jalan. Ya kalau enggak besertaku ya aku enggak mau jalan. Nah ini luar biasa ini mantep. Ya kalau kita mikir kayaknya ini bandel ya. Oh, Tuhan suruh jalan. Gitu kan. Kok gini gitu ya. Nah, tetapi ini berbicara sebenarnya dari pengalaman Musa ya, bahwa tanpa Tuhan itu tidak bisa kita gitu. Ya, tanpa pimpinan Tuhan tidak sanggup. Tanpa pimpinan Tuhan tidak mampu gitu.
Oleh karena itu, di dalam diri kita, Tuhan sudah memberikan bimbingannya kepada kita. Amin. Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu memberi kita apa? Kekuatan, penghiburan, dan juga bimbingan. Betul ya? Nah, oleh karena itu kita harus bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus. Seperti itu. Bimbingan Roh Kudus itu penting. Kita boleh berbicara setiap saat pada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu Tuhan. Dia ada di dalam diri kita. Dia menuntun. Nah, salah satu tugas Roh Kudus adalah apa? Mengingatkan kita akan firman Tuhan. Jadi tugas Roh Kudus itu bukan membacakan firman Tuhan buat kita, bukan. Baca, merenungkan firman Tuhan itu tugasnya kita. Tugas Roh Kudus mengingatkan, meremakan. Nah, persoalannya adalah kalau kita tidak pernah membaca atau merenungkan firman Tuhan, kira-kira apa yang harus Roh Kudus ingatkan di dalam hati kita? Jadi kalau kita lagi punya masalah, Roh Kudus mau ngingetin apa? Orang di sininya kosong, tidak ada firman Tuhan. Itu, ya. Misalnya, Pastor Agung bilang ke saya, Pastor Heri, nanti ingatkan saya ya. Tetapi beliau tidak ngomong ingatkan apa. Saya juga tidak tahu harus mengingetin apa. Terus saya mengingatkan apa? Cuman saya ingatkan ya. Tapi ingatkan apa? Nah, Roh Kudus juga sama. Roh Kudus di dalam diri kita itu mengingatkan, meremakan. Firman Tuhan yang kita baca di Alkitab jadi hidup, pas, menjadi kekuatan buat kita. Firman Tuhan itu ada kuasanya. Dia dihidupkan oleh Roh Kudus, jadi rema. Jadi kuncinya apa? Baca, merenungkan firman Tuhan, dan yang kedua adalah bergantung pada Roh Kudus. Gitu, ya. Nah, enggak baca firman Tuhan aja jarang, apalagi enggak pernah. Nah, apa yang mau Roh Kudus ingatkan, gitu, ya. Terus kalau baca firman Tuhan, kita ada BRF. Ya, jangan cepet-cepetan, jangan kejar tayang, kejar target. Yang penting baca 5 pasal, wih cepet, kadang-kadang, amin, selesai. Kalau perlu baca Alkitab itu dari awal sampai akhir. Saya kalau baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, Pak. Maksudnya apa? Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wahyu terakhir, amin. Jadi saya baca Alkitab, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Selesai. Satu Alkitab selesai. Nah, kalau bacanya kayak gini, yang Roh Kudus ingetin apa? Yang muncul, amin. Cuma itu doang ya. Nah, ini bercanda. Tapi berbicara, bagaimana iman kita kuat? Nah, kadang-kadang kan orang tanya, Pak, bagaimana sih Pak iman saya supaya tidak goyah Pak, supaya kuat Pak? Baca firman Tuhan, dekat sama Tuhan, intim dekat sama Roh Kudus. Baca, renungkan. Baca 5 pasal itu, baca pelan-pelan sambil minta bimbingan Roh Kudus. Nanti ada ayat tertentu atau perikop tertentu yang kayaknya, kok kayaknya ini kayak ada penekanan ya dari Roh Kudus. Nah, berarti itu Roh Kudus yang berbicara melalui ayat itu. Gitu. Ingat ya, baca Alkitab jangan etek-etek ini, masih etek-etek selesai. Yang penting lapor sudah. Ya itu masih mending sih. Baca yang etek masih mending daripada tidak baca sama sekali. Betul kan ya? Nah iya. Bacanya apa nih? Tidak baca atau baca Pak? Etek Pak, masih mending. Tetapi yang terbaik bacanya pelan-pelan sampai apa Roh Kudus maumu. Ini yang pertama. Iman. Ya. Imannya kuat nggak? Jadi persoalannya itu bukan ada masalah apa enggak dalam hidup ini. Ada persoalan apa enggak dalam hidup ini, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi masalahnya iman kita kuat enggak? Firman itu kuat enggak dalam diri kita? Oke, yang kedua, pengharapan. Yuk kita buka
1 Timotius 4 ayat 10. Oke, saya buka ya. 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10. Oke, ya. Itulah bilang, sebentar ya. Nah, ini dia. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh apa? Pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Allah yang apa? Hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita berjerih payah, berjuang, karena kita punya pengharapan yang kuat, gitu ya. Oke, itu pengharapan. Ya, jadi pengharapan itu dimulai dari iman. Kita kenal Tuhan, kita percaya karakternya, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu seperti ini, jadi saya berharap kepada Tuhan. Iman kuat, kita akan memiliki pengharapan. Dan yang terakhir, kita berbicara mengenai kasih. Kan tadi Rasul Paulus bilang, tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar apa? Kasih. Atau agape, kasih tanpa syarat. Yuk kita buka sama-sama, kita pelajari. Nah, di dalam Markus 12, saya buka ya, Markus 12, ayatnya 29 sampai 31. Saya buka ya. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu baca, ini sebelumnya ada ahli Taurat yang mendengar Yesus. Ayat 28 dulu deh. Seorang ahli Taurat mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus menjawab yang tepat, datang pada Yesus. Dia tanya, hukum manakah yang paling utama? Ya, artinya dia ngomongin di Alkitab ini, ya kalau kita bicara konteks kita yang sekarang, ya konteks kekristenan ini yang paling utama apa sih sebenarnya? Kan firman Tuhan banyak. Nah, Yesus bilang ini 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengar hai orang Israel, Tuhan kita Allah itu Esa. Ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini agape. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu perhatikan ayat 32. Ahli Taurat bilang apa? Tepat sekali guru, katamu benar. Dia Esa, tidak ada yang lain. Memang mengasihi dia, bla bla bla. Ini dia tulis ayat 33 nih ya. Jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ya, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Perhatikan, orang yang mengerti bahwa kasih itu dasar dari semuanya, bahwa kasih itu yang intisari dari semuanya, dari seluruh isi Alkitab, dari seluruh pelayanan kita, dari seluruh pekerjaan kita, ya maka Tuhan bilang apa? Yesus bilang apa? Bijaksana ya orang itu. Maka Yesus pun berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Gitu. Yesus ingin bilang gini, kan tadi ahli Taurat itu dia bilang apa? Ini dia tanya mana yang utama, lalu ini ya tidak ada yang lain kecuali dia. Nih mengasihi dia segenap hati, segenap pengertian, juga mengasihi manusia jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ya, Yesus bilang bijaksana. Dengan kata lain, semua pelayanan kita dasarnya harus kasih. Gitu, ya. Yuk, sekarang kita lanjutkan. Yang terakhir kita tutup di sini. Ini berbicara mengenai motivasi kita, gitu ya. Yuk kita tutup di sini. 1 Korintus 13. Oke. Nih ayat 1. Perhatikan. Ya. Perhatikan. Oke. Sebelumnya ayat 12. Nih, 12 yang terakhir. Rasul Paulus 31. Nih. Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Perhatikan. Dan aku menunjukkan padamu jalan yang lebih utama lagi. Lebih utama dari karunia. Ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Hebat ya, padahal bisa berkata-kata. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan,
Sekalipun aku memiliki apa? Iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Perhatikan, Paulus bilang sekalipun aku punya iman yang sempurna. Bayangkan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih agape. Ayat 3, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini bagus sekali. Artinya apa? Paulus ingin bilang, ini perhatikan loh, dia bagi semua yang ada padanya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wah, ini sebuah, kalau bicara pelayanan ini sebenarnya standarnya sudah luar biasa. Mati buat Yesus pun rela. Tapi kalau tidak punya kasih. Nah, ini bicara apa? Di dalam kita bekerja, di dalam kita melayani, kasih agape, kasih yang walaupun, kasih tanpa syarat, kasih Allah itu harus ada di dalam diri kita, rekan-rekan sekalian. Ya, nah, karena apa? Catat ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. 1 Yohanes 4 10 11. Karena kasih itu sumbernya dari Allah. Terus yang kedua, ya, kasih agape. Allah adalah kasih itu sendiri, kasih agape. Jadi tanpa Allah kita tidak mampu. Tanpa memiliki hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan, itu kita tidak mampu memiliki kasih yang agape. Jangan-jangan semua yang kita lakukan di hadapan Allah nol, karena tidak mempunyai kasih. Ya. Lalu bagaimana cara mempunyai kasih? Yang pertama adalah tidak lain dan tidak bukan intim, dekat dengan Allah, nempel dengan Allah. Itu yang Allah mau. Nanti semuanya itu akan mengalir, memancar dari dalam keluar. Kasih itu yang mendasari kita. Kasih itu yang membuat kita tidak mundur dari Tuhan. Karena itu walaupun. Kasih itu yang membuat meskipun berbagai hal menggoncang iman kita, hampir saja tergoncang, tapi karena kita memiliki kasih yang luar biasa dari Allah, kita bisa memiliki damai sejahtera, tidak dikuasai kekhawatiran, dan kita bisa tetap teguh di dalam Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kondisi Bapak Ibu sekalian, kehidupanmu, pekerjaanmu, kesehatan. Hiduplah di dalam kasih. Semuanya tergantung dari kasih Allah. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Yuk berdoa sebentar. Bapak, ucap syukur buat hari ini. Kau mengingatkan kami bahwa kami harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling utama Tuhan, ajar kami supaya kami tetap intim, dekat, nempel dengan Engkau. Karena kami tahu tanpa Engkau, kami tidak akan dapat mengasihi dengan kualitas kasih agape yang tanpa syarat. Tanpa Engkau, kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan Pak kembali.